Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akhrajan nas minadz dzulumati ilan nur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang kami hormati Takmir Masjid An-Nur, yang kami hormati bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang derek kegiatan pengajian di Masjid An-Nur. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Andaikan kita mau menghitung nikmat itu, kata Allah, in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, tidak akan pernah mampu. Baik itu nikmat yang berupa nafas keimanan, nikmat yang berupa kesehatan, dan juga nikmat yang berupa kesempatan. Kita diberikan oleh Allah ketiga nikmat ini. Ada saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir karena nikmat yang berupa kesehatan masih diuji oleh Allah. Ibu Darti insya Allah hari ini juga dalam keadaan sakit, dan kita doakan mudah-mudahan beliau segera pulih dari operasinya, segera diberikan kesembuhan total tanpa bekas. Mudah-mudahan. Ada juga saudara kita yang sehat, tapi oleh Allah tidak diberikan kenikmatan berupa keimanan, sehingga meskipun dia sehat, tidak ada keinginan untuk belajar bersama, mengkaji ayat-ayat Allah bersama. Dan terutama juga terkait dengan nikmat yang berupa kesempatan. Gak semuanya orang mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama seperti ini. Maka kita patut bersyukur diberikan kenikmatan yang luar biasa. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan pada kita jalan yang benar, yakni dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, saya membuka tadi di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ini ayat yang teramat indah. Dibuka dengan kata takwa dan ditutup dengan kata takwa. Satu-satunya ayat yang dibuka dan ditutup dengan kata takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan apa yang nanti sudah kita persiapkan ketika nanti Allah itu mungkin sewaktu-waktu akan menjemput kita. Kita sudah siap. Maka kemudian ditutup lagi dengan kata takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah tahu apa yang kita kerjakan. Yang tampak, yang tersembunyi, yang kita wujudkan dalam perilaku sehari-hari, dan yang kita sembunyikan, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang luput dari penilaian Allah. Maka kunci yang pertama, kalau kita melihat di dalam hadis-hadis Rasulullah, baik itu yang hadis tebel seperti Bukhari, Muslim, pasti bab yang pertama adalah niat. Kemudian yang lebih kecil lagi, Riyadhus Shalihin, bab yang pertama pasti niat. Karena niat itu pengikat amal. Kalau kita melaksanakan segala amal perbuatan
tanpa diikat oleh amal niat, maka niat itulah yang sesungguhnya menjadi penilaian dari Allah. Innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung dari niat kita, dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan niat yang ada dalam diri kita masing-masing. Niat itu nggak tampak karena niat itu tersembunyi, tapi niat adalah awal dari segala ketika kita melakukan aktivitas. Jika niat kita bagus, ternyata kok ada belokan ke kanan, ke kiri, niat itu sudah dinilai dengan niatan yang baik. Tapi kalau niatnya itu buruk, bukan karena Allah, maka niat itulah yang juga akan dinilai oleh Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya ke Masjid An-Nur ini niatnya karena Allah. Mudah-mudahan sehingga dinilai oleh Allah dengan ibadah yang nanti balasannya adalah pahala. Pada kesempatan ini saya ingin berwasiat khususnya buat saya pribadi, bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah tema tentang menjaga bahagia. Saya mau tanya sebenarnya sih, apa tujuan hidup kita? Itu yang kita jawab. Ada Bu yang tahu apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita itu bahagia. Makanya dalam kehidupan manusia itu ada visi, ada misi, ada tujuan. Apa visi dari kehidupan kita? La'allakum tattaqun. Takwa adalah visi kehidupan kita. Dan untuk mengukur takwa seseorang itu dari misi. Karena visi itu gambaran besar tujuan kita yang secara umum ke depannya nanti seperti apa? Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kenapa dikatakan menjadi hamba Allah yang bertakwa? Orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan banyak masalah yang dihadapi. Karena Allah sendiri yang sudah menyampaikan kepada kita semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka semua urusan aku mudahkan. Tidak akan ada urusan yang berkepanjangan dalam diri seseorang, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, tidak akan terlalu banyak masalah. Dan aku berikan rizki min haitsu la yahtasib, dari sumber-sumber yang tidak kita duga. Untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka kita harus melaksanakan yang namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah itu kita lakukan sejak kapan? Sejak bangun tidur sampai tidur kembali itu ibadah. Bahkan tidur itu merupakan ibadah. Asalkan ibadah itu, semua pekerjaan kita itu diikat oleh niat. Jadi ibadah itu pengikatnya niat. Kita mau belanja ke pasar, niatnya karena mau menyiapkan untuk masakan keluarga biar nanti bisa mendapatkan kesehatan, kemudian mendapatkan apapun semuanya. Ketika niat itu karena Allah, maka itu pun dinilai ibadah. Ketika kita berbuat apapun, langkah kita, tangan kita, ucapan kita, itu semuanya adalah ibadah kalau diikat oleh niat yang semuanya karena Allah. Maka itulah kunci ibadah, yaitu niat. Kalau niatnya salah, maka ibadah itu lepas. Maka ditata dulu niatnya. Sholatnya karena Allah, kita berkeluarga karena Allah, melaksanakan segala sesuatu itu karena Allah. Kalau itu nikmat sekali hidup itu. Dan yang ketiga, tujuan. Nah, apa tujuan hidup? Surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian manusia itu ada yang minta kepada Allah, bermohon supaya dalam kehidupannya itu bahagia, dalam kebaikan,
di dunia dan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Itu tujuan hidup. Jadi kalau ada orang yang hidupnya tidak bahagia, perlu dievaluasi. Kenapa saya kok nggak bahagia ya? Karena tujuan hidup. Kadang-kadang orang tidak bahagia itu mungkin karena anak yang menyebabkan kita nggak bahagia. Kadang-kadang suami, kadang-kadang istri, kadang-kadang tetangga. Itu yang bikin nggak bahagia. Bahkan kadang-kadang tempat sebelah duduk bikin nggak bahagia, kadang-kadang juga ada kok. Tapi nggak usah dilirik temennya, ya. Itu. Artinya bahagia itu sebenarnya milik kita, Bu. Milik kita, Pak. Bahagia itu akibat, ya. Akibat dari sebab yang kita lakukan maka kita bahagia. Maka ketika ada orang yang tidak bahagia, segera diambil remote controlnya. Kenapa saya nggak bahagia? Gara-gara ini. Segera ambil. Kitalah pemegang remote control bahagia itu, bukan orang lain. Orang lain itu hanya penyebab dan akibatnya kita. Tapi ketika kita tidak menerima itu semuanya, kita mampu menjaga hati kita, kita akan selalu bahagia. Kita bermasyarakat, berbuat baik juga dirasani. Apalagi kita berbuat buruk juga kadang-kadang dirasani. Nah, ketika kita sudah yakin berbuat baik, maka tidak perlu untuk menghiraukan orang-orang yang kadang-kadang suka untuk rasan-rasan, suka untuk bikin kita kacau, bingung. Maka ini yang ingin kami sampaikan. Resep hidup orang yang bahagia. Maka sengaja kami buatkan skema seperti ini. Saya munculkan. Apa yang pertama? Orang yang bahagia itu orang yang pandai bersyukur. Apa artinya bersyukur? Bersyukur itu mampu menikmati apa yang diberikan oleh Allah saat ini. Jika saat ini saya punya sepeda motor, maka itu saya nikmati betul-betul. Kemanapun saya bawa. Saya tidak ingin mencari sesuatu yang dalam jangkauan hitungan tidak mungkin, sehingga saya akan melakukan sesuatu yang membuat saya kehilangan kebahagiaan. Banyak orang-orang yang sudah diberikan mobil 1 pingin 2, sudah punya 2 pingin 3, punya uang 1 miliar pingin yang 1 triliun. Bahkan sekarang itu yang rame kita dengar, bahkan hampir di setiap berita, korupsi bukan hanya jutaan sekarang itu nilainya. Jutaan itu kecil, 10 juta kecil, 100 juta kecil. Berapa sekarang? Bukan miliar, Bu. Miliar itu masih kecil. Sekarang bahasanya triliun. Orang itu lagi kalau sudah menteri ini triliun, dirjen ini triliun. Ya Allah ya Rahman. Itu karena apa sesungguhnya? Bukan karena mereka nggak mampu, tapi sudah kehilangan rasa syukur. Dia meskipun diberikan uang 1 miliar, sebenarnya nggak digunakan apa-apa itu. Nggak digunakan, disimpan sampai numpuk. Sehingga meskipun dia punya miliaran, triliunan, dia nggak bisa menikmati, tidak bisa bahagia karena uang itu. Maka ukuran bahagia seseorang itu bukan karena jabatan. Ketika saya dulu jadi direktur di Al-Azhar Kelapa Gading, tidak sebahagia ketika saya jadi guru. Lebih saya bahagia ketika jadi guru. Karena jadi guru saya bisa keliling kemana-mana. Ketika jadi direktur cukup ngatur di lingkungan saja, tapi saya tidak bisa senikmat ketika jadi guru. Masya Allah, ternyata bahagia itu ada di dalam diri kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita mampu menerjemah bahagia itu. Yang pertama adalah jangan sampai kita kehilangan rasa syukur. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, kita syukuri, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang yang sudah kehilangan rasa syukur, maka kemudian oleh Allah ditambah azabnya. Dan Allah sudah mengingatkan di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmatku untukmu. Tapi jika kamu kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat pedih.
Bu, Pak, sekarang kita lihat kejadian yang sungguh luar biasa. Saudara kita di Sumatera Barat, ya di Sumatera, di Aceh, ya Allah, kalau kita lihat ratusan nyawa itu semuanya sudah ditelan oleh bumi. Dan ternyata kalau selama ini kita mendengar bahwasanya setiap kali bencana itu selalu dihubungkan dengan oh itu kejadian alam biasa. Tapi ternyata ini masalah karena kehilangan rasa syukur. Bayangkan yang namanya banjir bandang itu membawa gelondongan kayu. Dan kayu itu sudah ada menteri dari kementerian, ada kodenya semuanya. Apakah ini termasuk penebangan atau mungkin ini kejadian biasa? Ini illegal logging karena kehilangan rasa syukur. Maka terjadi pembabatan hutan yang luar biasa. Maka ini yang nanti akan kami kupas dalam persoalan kenapa kok kita kehilangan kebahagiaan? Karena hilangnya rasa syukur. Sekecil apapun yang diberikan oleh Allah kita syukuri. Diberikan putra, diberikan putri, kadang-kadang goda kita syukuri. Kita kawal dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, indah sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita masih bisa bertindak jujur, insya Allah hati kita bahagia. Orang-orang yang tidak bahagia itu orang yang menyimpan rasa dusta. Kebohongan-kebohongan yang ada dalam diri kita membuat kita hidupnya nggak tenang. Jujur itu bisa ditempelkan pada 4 dimensi, Bapak Ibu. Apa 4 dimensi itu? Jujur itu yang pertama bisa nempel pada Robbaniyah, hubungan kita dengan Allah. Itu kita bisa melihat dari kejujuran kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20 itu hanya menjelaskan tentang orang yang beriman, itu ayat 1 sampai ayat 5. Orang kafir itu hanya ayat 6 dan 7. Selebihnya orang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang munafik itu orang yang tidak jujur. Kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Itu janji Allah. Jadi orang yang punya penyakit bohong, dusta, maka sesungguhnya ini penyakit yang oleh Allah akan terus ditambah penyakitnya. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit bohong, penyakit berbuat dosa, dan mereka bangga. Ketika sudah membohongi orang lain, dia bilang alhamdulillah, saya tidak ketahuan. Oh, tidak ketahuan dulu kok alhamdulillah, kok nyebut nama Allah. Ya, kok enggak astagfirullah gitu loh. Kok malah alhamdulillah. Maka itulah orang-orang yang oleh Allah ditambah fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu maradha. Maka aku tambah penyakit itu. Walahum, dan bagi mereka adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Azab yang pedih karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah. Coba. Jadi semuanya karena mendustakan itu. Maka dia tidak akan pernah bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia dia was-was. Kenapa kok was-was? Karena bohong. Di akhirat juga sudah dijanjikan oleh Allah, orang-orang pembohong akan ada di neraka. Di dalam neraka adzabun alimum bima kanu yakdzibun, karena mereka telah mendustakan. Itu kebohongan. Maka jujur itu menjadi kunci utama dalam kehidupan kita dalam bertuhan. Dan orang-orang yang jujur itu menjadi orang-orang yang betul-betul beriman. Bedanya orang yang tidak jujur, pembohong, digolongkan orang-orang munafik. Orang munafik itu fi darkil asfali minan nar, di lapisan neraka yang paling dalam, paling bawah, darkil asfal. Asfalnya asfal. Jadi letaknya api neraka ya orang-orang yang munafik. Untuk itu mudah-mudahan insya Allah, karena kita selalu aktif dalam pengajian dan niat kita tata, insya Allah kita semuanya adalah penghuni surga mudah-mudahan.
Itu kelihatannya sepele, tapi sungguhnya ini menjadi tujuan hidup kita. Ya, bahagia dunia dan akhirat menjadi tujuan hidup. Dan ternyata itu harus kita kawal dari yang pertama, rasa syukur kita bangun sekecil apapun. Yang kedua, jujur tadi kaitannya pertama dengan Robbaniyah, hubungan dengan Tuhan. Kalau orang mengatakan saya beriman, ternyata kok tidak melaksanakan perintah Allah, maka dia munafik. Kalau kita mengatakan saya beriman, maka amilus solihat itu kita lakukan. Inilah orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang munafik, dia hanya mengatakan saya beriman, tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Nyenyek kepada Allah, ya. Jadi kalau diajak pertemuan, susah sekali untuk diajak itu. Mendingan nonton TV sekarang lagi rame, ya misalnya. Nah, orang-orang tinggal pilih sebenarnya kehidupan itu. Kebahagiaan kita itu ditentukan oleh hati kita. Hati yang menentukan, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tapi karena hati. Karena bersemayamnya bahagia itu ada di hati. Yang kedua, ketika jujur itu nempel pada insaniyah. Insaniyah itu hubungan sesama manusia. Maka orang itu akan dipercaya. Ucapannya dipercaya, perilakunya dipercaya. Ibaratnya ada jenang sama jeneng. Apa bedanya jenang sama jeneng, Bu? Kalau jenang itu makanan, andaikan saya disuguhi jenang tapi nggak ada jenang di sini, kok ternyata jenangnya nggak saya sukai, saya besok akan berangkat ke Gresik beli jenang jubung, sama beli jenang ayas, atau jenang apa saja. Tapi ketika yang rusak itu jeneng, tidak bisa untuk diperbaiki. Susahnya luar biasa. Jeneng itu nama. Kalau kita sudah sering berbohong, maka jeneng kita akan hancur. Ucapan kita nggak dipercaya. Karena perilaku-perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Maka dari sinilah nilai jujur dibangun ketika kita bicara tentang kemanusiaan. Nah sekarang bantuan-bantuan saja itu Masya Allah entah berapa yang cair. Itu karena apa? Hilangnya syukur dan hilangnya jujur. Dua hal ini komplit, ditambah lagi sudah hilang rasa malu. Komplit sudah. Kalau tiga itu ada dalam diri seseorang, gak akan pernah bahagia. Mungkin duitnya banyak, tapi hidupnya selalu dihantui dengan rasa was-was. Takut KPK datang, takut ini, takut itu, semua serba takut. Orang yang bahagia itu orang yang selalu syukur apapun yang diberikan oleh Allah dinikmati saat ini, tidak neko-neko, itu orang yang bahagia. Orang yang naik Mercy, berdasi, ya itu kadang-kadang juga berbesmili loh hidupnya, itu lebih nikmat dibanding dengan orang yang jualan dawet sambil nyanyi rengeng-rengeng, lebih nikmat dibanding dengan orang-orang yang pakai dasi naik Mercy sambil berbesmili ya itu. Karena apa? Karena dia nggak punya tanggungannya begitu berat, nggak punya beban. Orang yang punya beban itu ya tadi itu, syukurnya hilang, jujurnya hilang, malunya hilang, sudah plek. Yakin dia tidak akan bahagia. Tampak dari luar. Bahagia itu bukan dilihat, tapi dirasakan. Saya merasakan kebahagiaan. Mungkin orang lain melihatnya kok nggak tampak begitu, tapi sebenarnya bahagia itu dirasakan, bukan dilihat. Orang lain boleh melihat tidak kelihatan bahagia, tapi bahagia itu sebenarnya tampak. Dari mana kita melihat bahagia seseorang? Dari raut muka, dari wajah. Orang yang senang tersenyum itu tampak bahagia meskipun punya tanggungan nggak kelihatan, Bu. Benar. Tapi orang yang tidak bisa tersenyum meskipun nggak punya tanggungan, nggak punya hutang, nggak tampak sama sekali. Karena apa? Karena dia tidak kelihatan bahagia. Maka sering saya sarankan ke teman-teman itu, ketika saya memberikan pelatihan ke guru-guru, sering-seringlah tersenyum dengan anak, tersenyum dengan teman-teman. Karena apa? Jangan kita menunggu kalau kita bahagia baru tersenyum. Tersenyumlah, pasti kita akan bahagia. Benar gak kira-kira? Iya. Karena senyuman kita itu mengeluarkan hormon endorfin. Hormon kebahagiaan itu lahir dari senyuman kita. Maka ketika kita latih senyum kepada orang lain, senyum kepada saudara,
senyum kepada anak kita, senyum kepada tetangga, kita tampak bahagia dan bahkan memang bahagia. Karena apa? Karena senyum itu melahirkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Di Jepang saja yang namanya pelatihan tersenyum itu ada khusus. Saya yakin kalau di Indonesia enggak. Sampai latihan gigit sumpit, Bu, di Jepang itu supaya bisa tersenyum. Saking sibuknya orang di sana, sampai dilatih untuk latihan tersenyum. Orang bilang Jepang itu negara yang hebat, kaya raya, tapi di sana banyak orang yang bunuh diri. Itu terbanyak di Jepang itu. Jadi kalau dia gagal bunuh diri karena dia tidak merasa punya Tuhan. Kita sebagai orang yang beriman, sandaran kita akan selalu bahagia ketika diri kita sandarkan pada Allah. Tapi kalau kita sandarkan kepada manusia, susah sekali untuk bisa bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, jujur itu bisa ditempelkan pada ilmiah, pada ilmu. Ini kalau di sekolah-sekolah saya sering mendesain bagaimana sekolah berbasis adab, berbasis karakter, berbasis moral. Itu kami tekankan di 4 hal ini. Dan kunci itu semuanya pada kejujuran. Sehebat apapun teori yang kita terapkan, jika kita kehilangan kejujuran, gak berfungsi semuanya. Orang pinter pun kalau sudah gak jujur, ilmunya gak berfungsi. Sekarang yang lagi perang antar profesor, urusan ijazah saja loh, itu antar profesor loh. Profesor A dan Profesor B itu antar profesor, bukan orang yang remeh-temeh ini. Orang yang berilmu enggak kalau profesor itu ilmunya tinggi, tapi ternyata yang satu ijazah asli, yang satu ijazah palsu. Kalau sudah tidak jujur, ilmu enggak berlaku. Maka inilah betapa dasarnya kejujuran. Orang itu kalau sudah hilang kejujurannya, yang pertama nggak bahagia karena was-was. Kalau ketahuan, yang kedua pasti ada tagihan dari konsekuensi ketidakjujuran itu. Adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Karena kebohongan itu, maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat memalukan, sangat pedih. Ini yang terjadi. Untuk itu jaga yang namanya kejujuran itu. Dan yang keempat, ketika jujur itu nempel pada alamiah, semuanya harus kita lakukan. Sekolah itu kalau menerapkan konsep ini, saya bilang apa? Tidak ada yang namanya pergantian kurikulum. Kemarin saya ketemu sama sebulan yang lalu sama Pak Menteri Mendikdasmen, Profesor Abdul Mukti, Prof, karena saya menyerahkan buku yang berjudul Kurikulum Abadi. Tidak ada pergantian kurikulum, karena sesungguhnya dari dulu sampai kapanpun kurikulum itu tetap. Hanya cara untuk mencapai tujuan yang berubah karena kehidupan selalu berubah. Maka caranya, tapi tujuannya tetap karena Quran dan hadis tidak berubah. Maka tujuan ke sana itu selalu ada sampai kapanpun. Itu yang kami diskusi sama beliau. Maka yang keempat, ketika jujur kita tempelkan pada alamiah, alam. Maka apa? Orang-orang yang tidak jujur, maka orang-orang seperti inilah yang kemudian nebangi pohon. Apakah mereka tidak tahu kalau misalnya menebang pohon akan mengakibatkan terjadinya banjir? Apa mereka nggak tahu? Tahu. Oh, mereka itu loh ahli kehutanan kok. Mereka itu ahli-ahli dalam bidang itu semuanya. Tapi karena nggak jujur, karena nafsu, karena nggak syukur, maka ditebangi semuanya habis. Yang penting menghasilkan miliaran triliunan. Itu yang jadi kuncinya. Hanya hilang kejujuran, hilang semua kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan menghancurkan orang lain yang tidak bersalah pun. Ini akibatnya semuanya. Adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Itu janji Allah. Maka jangan dianggap persoalan sepele ketidakjujuran. Dan ternyata ketidakjujuran seringkali muncul ada dalam lingkungan keluarga. Saya pernah melihat ada seorang yang ketika ditelepon sama orang lain, dia bilang kepada anaknya, "Nak, nanti kalau ada telepon bilang ya ibu nggak ada." Ada yang seperti itu. Ternyata benar telepon itu datang, kring, diangkat.
Nak, ibu ada. Setelah salam, tadi kata ibu nggak ada. Nah itu anak yang tadinya jujur ternyata diajari cara tidak jujur. Hanya persoalan kecil kan Bu, persoalan kecil, hanya yang seperti itu. Ibunya berangkat ke kondangan, ketika berangkat, Bu ikut, jangan ibu ke puskesmas. Nah itu akhirnya dia takut sama puskesmas, jadi nggak berani ke sana. Yang diucapkan selalu ketidakjujuran, dan itu melekat dalam diri anak. Anak udah mengatakan, ibu pasti nggak jujur lagi, ayah pasti nggak jujur lagi. Itu melekat dalam diri anak. Dan anak kita akan terlatih karena kita yang melatihnya. Persoalan itu kelihatannya kecil, tapi nanti akan terbawa ketika dia dewasa, karena sudah dibangun sejak kecil. Maka latih anak-anak kita dengan kejujuran, meskipun pahit katakan. Jangan kemudian kita melakukan ketidakjujuran yang menyebabkan anak menganggap persoalan biasa. Ketidakjujuran, padahal dasarnya ketidakjujuran seperti itu. Yang ketiga, ya, berpikir positif. Orang-orang yang berpikir positif, Bu, Pak, insya Allah hidupnya bahagia. Kadang-kadang, karena saya merasakan, Pak, merasakan ketika jadi direktur di Al-Azhar, tiba-tiba langsung diturunkan jadi guru. Bayangkan, jadi kepala sekolah ke guru saja mulet kok kadang-kadang. Saya jadi direktur loh, terus jadikan guru. Saya ditanya sama pimpinan dari Jakarta, Pak, sekarang direkturnya nggak ada, Pak. Bapak, saya kembalikan ke guru ya. Dengan senang hati, Pak. Karena saya bermula dari guru, maka kembalikan saya ke guru. Ya Allah, ternyata ketika kita itu berpikir positif, yang maaf. Maka yang datang itu positif. Tidak ada kita berpikir positif kemudian yang datang negatif, itu enggak. Karena apa? Karena di dalam hadits qudsi itu Allah ingatkan kepada kita, ana inda dzanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka kalian. Kalau kalian berprasangka bagus, maka itu yang aku berikan. Tapi kalau kalian berprasangka buruk, itu juga yang aku berikan. Maka jangan sekali-kali kita memiliki prasangka yang buruk terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, lebih-lebih kepada Allah. Di saat kita diuji oleh Allah, maka saat itu berbarengan ada kenikmatan yang datang bahkan lebih dahsyat. Dan itu Allah yang ingatkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersamaan, bukan setelah. Ya, bersamaan kesulitan selalu ada kemudahan. Bersamaan kesulitan ada kemudahan. Maka ketika kita menghadapi kesulitan, yakin kita tunggu hikmahnya. Jangan kemudian kita melontarkan kata-kata yang buruk hanya gara-gara dapat ujian itu. Saya diuji, Bu, dan itu saya rasakan. Bayangkan ketika dari direktur melewati kepala sekolah, melewati langsung balik ke guru. Tapi apa yang terjadi? Ini kalau saya ceritakan panjang. Tapi ujung-ujungnya apa? Saya dapat sertifikasi, dapat impasing, ikut lomba guru prestasi, diberangkatkan ke Australia. Semuanya karena kita respon dengan positif. Andai kan saya negatif, kalau saya kembali ke guru, mendingan saya pindah ke sekolah lain aja, Pak. Saya bisa jadi kepala sekolah, selesai urusannya. Padahal Allah yang ngatur semuanya itu. Bahwa saya merasa ditempatkan di tempat yang terbaik, maka saya berikan yang terbaik dengan berpikir yang positif. Masya Allah. Itulah indahnya ketika kita mau berpikir yang positif terhadap apapun. Positif terhadap orang lain, positif kepada Allah, termasuk itu yang paling penting. Bahkan ketika kita berpikir positif dan bertindak positif, dan semakin banyak perilaku positif yang kita lakukan, maka kita akan dapat penyelesaian persoalan-persoalan dan Allah itu akan membantu kita. Saya contohkan yang lebih konkret saja begini. Seandainya kita ada masalah, maka kita bilang kepada Allah, ya Allah, saya ada masalah, ya Allah, tolong bantu. Ini ada anak saya bermasalah, keluarga saya bermasalah. Maka Allah itu akan lihat di ATM amal kita. Amal kita juga ada ATM-nya loh, Bu, Pak. Maka ketika dilihat di ATM, dilihat ternyata energi positifnya masih banyak. Maka akan aku cairkan dari perilaku-perilaku kebaikannya.
Karena tidak ada kebaikan yang tidak berbalas kebaikan. Kata Allah, in aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat keburukan, keburukan juga untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Maka orang yang senang berbuat baik pasti hidupnya bahagia, hidupnya senang. Sementara orang yang suka usil, ngurusi tetangganya, ribet, kepo, itu orang yang nggak bahagia sebenarnya. Kepoin diri sendiri, jangan kepoin orang lain. Maka ketika kita itu sudah banyak energi positifnya, pengajian dilakukan, kegiatan amal tidak pernah lupa, sholatnya 5 waktu tepat, ucapannya juga tidak pernah menyakiti orang lain, maka di saat kita menghadapi masalah, Allah akan membukakan, mencairkan energi positif itu, dicairkan. Karena dalam surat Ar-Rahman juga dikatakan, tidak ada balasan bagi orang yang berbuat baik kecuali kebaikan itu sendiri, tidak akan dibalas dengan keburukan. Maka gemarlah kita berbuat baik, karena itu kembali pada diri, bukan orang lain. Kok enak aku disuruh berbuat baik, disuruh minta maaf, dia yang berbuat salah kok. Jangan dihiraukan itu. Orang-orang yang punya dendam, orang-orang yang tidak mau memaafkan orang lain, itu orang yang paling tidak bahagia. Bayangkan kalau misalnya saya punya tetangga yang pernah menyakiti saya dan saya tidak pernah memaafkan itu. Tiba-tiba tetangga saya ini mau berangkat wisata sama keluarga semuanya ke Trawas. Saya lagi nyapu di depan rumah. Dia pamit ke saya, "Pak, tolong ya, nanti kalau ada tamu, saya mau wisata ke Trawas 3 hari sama keluarga." Berdedek hati ini. Oh, saya nggak suka kok dia pamitan gitu. Masya Allah, tambah sakit. Jadi kita akan menderita ketika kita tidak memaafkan orang lain. Orang yang punya dendam itu orang yang paling tidak bahagia. Kita rusak sendiri diri kita itu. Boleh orang mengatakan apapun tentang kita, boleh orang lain memperlakukan apapun tentang kita. Hilangkan dendam, hilangkan semua, jangan disimpan dalam hati. Karena menyimpan amarah, menyimpan dendam itu hanya menyakiti diri sendiri, bukan menyakiti dia. Dia nggak ngerti kok kalau kita marah. Kalau kita dongkol nggak ngerti, kalau kita dendam nggak ngerti, tapi kita tersakiti sendiri oleh diri sendiri. Benar nggak kira-kira? Benar kan? Maka hindari itu. Jaga bahagia itu milik kita. Remote kontrolnya kita yang pegang. Kalau sampai kita nggak bahagia, itu artinya remote kontrolnya dipegang oleh orang lain. Kita kehilangan remote kontrol bahagia dan kita tidak lagi menjadi orang yang bahagia. Itu penting. Maka ketika kita bicara berpikir positif tadi dan berbuat positif, semakin banyak perbuatan positif dari Allah, kepada siapapun, maka Allah akan mencairkan melalui 4 ta. Apa 4 ta ini? Yang pertama, cinta. Orang-orang yang banyak berbuat baik kepada orang lain, kepada anak kita berbuat baik, kepada tetangga berbuat baik, kepada siapapun berbuat baik, muka kita selalu indah dipandang orang lain, tidak tampak becengut, tidak tampak kayak kalau melihat saja kok rasanya males lihat itu. Jangan sampai terjadi itu. Selalu sumringah, selalu indah dipandang orang. Maka yang pertama ada dicairkan melalui cinta. Apa cinta? Anak cinta sama orang tua, orang tua cinta sama anak, suami cinta sama istri, istri cinta sama suami. Itu cara Allah mencairkan energi positif. Jadi kalau kita nggak punya energi positif, maka kalau terjadi masalah dalam keluarga susah untuk diselesaikan. Karena apa? Kebiasaan energi negatif yang disimpan. Tapi kalau kita terbiasa berhusnudzon kepada Allah, husnudzon kepada orang lain, husnudzon terhadap diri sendiri, maka semua diselesaikan oleh Allah. Allah tidak bisa menyelesaikan kalau kita nggak bisa menyelesaikan diri sendiri. Karena semua tergantung dari diri. Bahagia itu kita yang punya, tapi kita yang merusak sendiri. Benar nggak kira-kira? Apakah orang lain yang merusak kebahagiaan kita? Nggak ada. Orang lain nggak bisa merusak kita kalau kita nggak yakin, kalau kita nggak percaya. Nggak ada orang yang bisa merusak bahagia kita. Yang merusak bahagia kita adalah diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain boleh mengatakan A, tapi saya B. Saya akan tetap pegang pada B. B adalah satu kebenaran, misalnya.
Jadi jangan selalu percaya dengan omongan orang yang melemahkan kita, menyakiti kita, dan jangan disimpan dalam hati yang menyebabkan hati kita sakit dan kita akan tidak pernah bahagia. Satu, cinta. Cinta itu lahir dari energi positif yang kita miliki, maka Allah selalu mencairkan. Kita membangun rasa cinta dalam keluarga. Bagi seorang guru yang selalu punya energi positif, dengan anak pasti dicintai. Karena aura mukanya tampak dia mencintai anak, maka dia pun akan dicintai. Ya, hati yang menentukan orang itu bahagia bukan orang lain, dan ada dalam diri kita sendiri, bukan di hati orang lain. Maka jaga bahagia itu, jaga hati kita. Yang kedua, ketika kita itu memiliki energi positif yang banyak, dicairkan dari ta yang kedua. Apa ta yang kedua? Kata. Kata-kata kita itu dipercaya oleh anak kita. Selama kita selalu memiliki energi yang positif, tidak berbohong, tidak melakukan hal-hal yang mendolimi anak kita atau keluarga atau siapapun, maka kita pasti akan dipercaya. Kata-kata kita itu begitu berpengaruh, karena kata-kata kita berangkatnya dari hati. Ada sebuah pepatah Arab yang artinya, apa yang kau sampaikan dari hati akan sampai ke hati. Sementara yang kau ucapkan hanya dari mulut sampai di telinga kita. Saya pernah ketika ada alumni dari pondok Mas Kemambang Gresik, itu kumpul reunian, mereka sudah pada pegang pondok. Kemudian saya tanya, ketika saya diminta untuk menjadi narasumber, saya tanya adik-adik itu, adik-adik yang sudah S2, bahkan ada yang S3, ini sekarang megang pondok. Dulu ketika kita melihat guru-guru kita, saat kita jadi muridnya, jadi santrinya, saya tanya, siapa yang sudah S2? Belum ada, Pak. Yang S1 hanya beberapa saja. Tapi kenapa bisa melahirkan kalian bisa S2, S3 seperti itu? Karena mereka ngajarnya dari hati, bukan sekedar dari ilmu. Kalau sekarang banyak orang yang berilmu sampai S3, sampai gak dihitung S-nya itu, saking banyaknya. Tapi karena ngajarnya itu dari ilmu bukan dari hati, maka kepandaiannya itu hanya ada di mulut bukan pada hati. Tapi ketika itu kita lakukan dari hati, maka semua akan masuk di hati anak-anak kita. Anak akan bisa untuk menerima ketika kita menyampaikan dari energi positif, dari hati itu. Masya Allah, itu yang selalu saya tekankan pada sekolah-sekolah, terutama sekolah Islam. Saya kemarin tuh dari Gresik, kemudian besok insya Allah hari Ahad tuh ke Ponorogo, ke pondok Tahfidzul Quran Ahmad Dahlan di sana. Saya diminta untuk kemudian hari Seninnya harus ke Sidoarjo. Saya tekankan pada guru-guru, jangan mentang-mentang kita sudah S1, S2, S3, ilmu kita itu nggak ada apa-apanya tanpa disertai dari hati. Jadi ketika kita menjadi seorang guru pun, maka sertakan hati kita di dalamnya. Kalau tidak ada hati, gak akan pernah masuk. Sama dengan ketika kita mendidik anak. Sehebat apapun orang mendidik, kalau tidak berangkatnya dari hati, tidak dari ketulusan, susah. Maka itulah yang tadi saya katakan, energi positif kita akan dicairkan oleh Allah dalam 4 ta. Ta yang pertama cinta, yang kedua kata. Kita ngomong sekali saja anak sudah mendengarkan, sudah langsung mengikuti. Karena apa? Karena energi positif kita. Kita tidak mendolimi anak, tidak mendolimi siapapun, dan kita melakukan agenda-agenda kebaikan, maka insya Allah kata-kata kita diterima oleh siapapun. Tergantung. Yang ketiga, ta yang ketiga, tahta. Apa tahta itu? Tahta itu mungkin diartikan mungkin jabatan, ketinggian. Kalau jabatan, orang lain memuliakan kita itu sudah berupa tahta. Karena nggak gampang loh dimuliakan orang lain. Jika hari ini saya dimuliakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, ini merupakan tahta. Bahkan saya duduk di atas sendiri loh ini. Ini kan tahta sudah. Maka mohon maaf kalau saya ada di atas, sementara ibu-ibu dan bapak di bawah. Karena disiapkan, kalau nggak saya duduki, nanti ini tidak menjadi kedudukan yang bermanfaat nanti. Oke. Jadi itu, kita dimuliakan itu merupakan tahta. Itu ta yang ketiga. Dan yang keempat, kira-kira apa? Ta yang keempat. Bisa jawab? Harta.
Masya Allah, kita akan dipenuhi oleh Allah. Allah itu akan memberikan apapun yang kita minta. Makanya ketika saya melihat di dalam Al-Quran itu ada perintah traveling, kuliner. Itu saya bilang, saya ceritakan karena seringkali muncul, oh surat ini ayat 15 itu menjelaskan tentang traveling. Saya bilang, bukan traveling yang biasa. Bumi Allah itu luas, maka di sanalah kita bisa bertebaran. Kita bisa melihat, naik gunung, tapi di situ bukan sekedar jalan dengan asal-asal pergi. Karena orang itu tampak aslinya itu ketika bepergian, Bu. Maka dalam sebuah hadis, kalau kamu ingin lihat seseorang, ajalah pergi, maka dia akan kelihatan dialah sesungguhnya ketika pergi itu. Kadang-kadang meninggalkan sholat saking bahagianya. Kadang-kadang, jadi akan semuanya terbuka semuanya. Kalau di masjid nggak kelihatan orang itu aslinya, semuanya pasti khusyuk, semuanya pasti menghadap Allah. Tapi kalau kita ajak bepergian, itu sesungguhnya asli dari seseorang. Maka kita kalau bepergian itu akan gampang dititeni. Oh, kalau bepergian beda, kalau dengan di rumah itu beda sekali. Karena orang terlihatnya kalau dalam hadis itu akan tampak dalam sebuah konsep bepergian itu akan tampak seseorang itu seperti apa. Lah itu loh. Maka dari sini kita akan membiasakan bagaimana perilaku baik itu kita terus kembangkan. Ingat Nabi Yunus. Nabi Yunus itu siapa ya? Nabi yang masuk dalam perut ikan hiu. Ketika dia melakukan kezaliman itu, maka apa yang terjadi? Dia hanya minta kepada Allah, mengakui kalau saya bersalah, saya bertaubat. Maka kemudian sama hiunya dibawa ke pinggir, dimuntahkan. Dia hanya ingat satu pesan ayahnya. Pokoknya kalau berbuat dimanapun kamu berada, ingatlah kepada Allah. Cuman itu yang diperhatikan. Maka dari sinilah konsep bahagia kalau kita sandarkan semuanya kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia kita sering kecewanya. Pengin ini orang lain nggak mau, ya pengin ini. Tapi kalau kepada Allah pasti dituruti. Oke ya, positif. Ada 4 ta tadi apa Bu? Dicairkan 4 ta. 1 cinta. Yang kedua kata. Yang ketiga tahta. Yang keempat harta. Kalau kita semakin banyak memberikan energi positif, itu akan terus dicairkan oleh Allah. Tapi kalau kita tidak punya energi positif, kemudian minta kepada Allah, bolak-balik kok nyakiti orang lain, tetangganya bolak-balik nangis, anaknya gegeran terus sama ibunya, pagi-pagi bangun tidur sudah prang-preng seperti itu. Maka ketika minta kepada Allah, dilihat sama Allah, saya lihat dulu di ATM ada nggak kebaikan, energi positif. Nggak ada sama sekali, nggak ada yang bisa dicairkan. Seperti itulah ibaratnya Allah itu mencairkan setiap kali kebaikan yang kita lakukan. Semakin banyak energi positif kita, maka semakin banyak diselesaikan masalah-masalah oleh Allah. Tapi semakin kita tidak punya energi positif, tidak ada yang bisa dicairkan oleh Allah. Semuanya tergantung dari Allah. Tapi Allah yang mengatakan, in aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, perbuatan baik itu untuk dirimu, dan jika kamu berbuat buruk, perbuatan buruk itu untuk dirimu. Maka biasakan berbuat baik. Ada pengumuman, kita kumpulkan sedekah. Wah, jangan ada yang bolak-balik kok sedekah. Kalau enggak ngasih, enggak usah pakai mengeluarkan kata-kata. Tahan. Karena itu yang mengakibatkan dicatat sama Allah. Wis gak ngekei dumel. Lah itu kadang-kadang seperti itu. Ngasih saja sambil ngedumel itu aja berdosa. Apalagi nggak ngasih terus ngedumel, lebih berdosa lagi. Maka di saat ada kegiatan tentang kebaikan, jangan komentar keburukannya. Kalau nggak bisa diem. Tapi kalau bisa lakukan, niatkan ini karena kebaikan. Harta itu bisa dibawa mati kalau harta itu disedekahkan. Kalau harta itu dipakai untuk anak-anak kita dalam pendidikan, harta itu dipakai untuk halal kebaikan, itu baru dibawa ke akhirat. Yang lainnya tidak dibawa. Semakin banyak yang kita tinggalkan untuk warisan anak kita, semakin banyak masalah yang akan kita tinggalkan.
Maka ini yang perlu untuk kita pertimbangkan, bahwasanya kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuan hidup kita, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang keempat, nah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, orang-orang yang selalu mengingatku, maka hatinya akan tentram, hatinya akan tenang. Ada apapun, ucapkan dengan ucapan-ucapan yang bagus. Hindari ucapan-ucapan yang buruk, yang berakibat nanti buruk pula untuk diri kita. Maka satu yang perlu untuk kita perhatikan dari 4 ini, tolong dijaga dengan sebaik-baiknya, ya. Karena kalau mau saya tambah lagi nanti bisa jam 10. Ini ada slide yang kedua sebenarnya. Tapi nanti suatu ketika, apa sebenarnya yang merusak kebahagiaan itu ada. Maka mudah-mudahan di akhir tahun ini kita masih bisa menjaga kebahagiaan itu, Bu, Pak. Jangan sampai kebahagiaan itu kita rusak sendiri. Siapa pemilik kebahagiaan, saya mau tanya? Diri sendiri. Benarkah bahagia kita dirusak orang lain? Tidak, kalau kita tidak sepakat. Kita pemiliknya. Kalau sampai kita merasa nggak bahagia, itu karena ini bagian dari ada penyebabnya. Mungkin karena kita belum memahami tentang arti bahagia itu sendiri. Tujuan hidup adalah bahagia. Jika kita nggak bahagia, berarti tujuannya belum tercapai. Dan bahagia itu kita dapatkan dari 4 hal ini. Mengingat Allah. Saya punya 2 buku. Bagi yang bertanya, ini masih ada 10 menit. Bagi yang bertanya akan saya beri 2 buku ini. Saya siapkan 2 buku loh. Saya tulis, anakku dekatkan kepada Allah, dan 1, anakku berbuat baiklah kepada sesama. Oke, sebelum ini saya mau beri kesempatan sehingga nanti buku ini akan saya bagi. Ada nggak yang mau bertanya? Jadi untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ini masih panjang sebenarnya. Nah, tapi kami tidak memberikan semuanya dulu karena khawatir kemalaman. Kami beri pertanyaan 2 saja. Ayo, siapa yang mau bertanya terkait dengan bagaimana cara menjaga bahagia? Bahagia milik kita. Jangan sampai ada yang merusak kebahagiaan itu. Kita pemegang remote kontrolnya. Jangan sampai remote kontrol bahagia kita dipegang orang lain. Tetap pegang supaya kita selalu bisa menjaga bahagia itu. Tujuan hidup adalah bahagia. 2 saja yang mau bertanya. Siap? Iya, 1. Ada lagi? Ini untuk ibu-ibu saja ya. Iya, oke, 2 sudah.